Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya cintai, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bermuwajahah untuk mempelajari bersama-sama hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Kemarin sudah saya sampaikan tentang hadis Rasulullah SAW yang masih lanjutan dari hadis yang kedua mengenai rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang zakat. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan kajian ini perlu saya sampaikan satu hal, bahwasanya bahasan zakat, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW sesudah beliau wafat, maka pidato pertama kali, kalau sekarang pidato kenegaraan, pidato pertama kali yang disampaikan Abu Bakar itu tentang zakat, Pak. Tentang zakat. Karena sadar betul zakat itu sebagai pondasi ekonomi khalifah waktu itu. Pondasi kekhalifahan, pondasi utamanya adalah zakat. Oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian, maka ketika Khalifah Abu Bakar menyampaikan pidato, salah satu di antaranya, siapa saja yang ketika zaman Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan atau mengeluarkan zakat, dan kemudian sesudah Rasulullah SAW meninggal atau wafat tidak mau mengeluarkan, maka aku akan perangi. Walaupun ketika itu mengeluarkan hanya seutas tali, katanya. Kecilnya seutas tali aja, kalau enggak mau mengeluarkan karena itu sudah menjadi kewajibannya, maka aku akan perangi, katanya. Demikian urgensi daripada zakat itu. Maka Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, karena pentingnya ekonomi, ya, khususnya ketika berbicara soal zakat, Rasulullah SAW ketika perintah zakat itu langsung diterapkan di kota Madinah waktu itu, maka ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dalam surat At-Taubah ayat 103 kalau nggak salah, kemarin sudah saya singgung sedikit, ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta-harta mereka itu, untuk dijadikan mengeluarkan sedekah. Bahasanya pakai sedekah, Pak. Mengeluarkan zakat. Karena zakat itu akan membersihkan diri mereka, mensucikan harta mereka, dan juga mensucikan jiwa mereka dengan harta yang dikeluarkan dengan zakat itu. Ini langsung Rasulullah SAW membentuk tim, bahasa kita, tim untuk dijadikan amil sebagai pengambil zakat. Di antaranya di dalam tarikhnya itu Umar bin Khattab dijadikan amil, enggak tanggung-tanggung, sahabat utama. Ali bin Abi Thalib, Abu Hasan Al-As'ari, kemudian Zaid bin Sabit, itu ditugaskan langsung dari Rasulullah SAW untuk mengambilin zakat. Dari mana? Dari yang kemarin saya sampaikan itu ada 5 itu. Siapa yang tidak mau mengeluarkan akan diperangi. Itu yang di dalam tarikh sejarah Islam.
Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya zakat sebagai pilar ekonomi umat Islam. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengenai harta, mengenai harta ini Allah telah menyampaikan dan juga Rasulullah SAW memberikan arahannya, bahwasanya zakat atau harta itu dua hal yang harus dipenuhi. Satu, zatnya; dua, cara memperolehnya. Nah, cara memperolehnya ini juga di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tidaklah seseorang itu akan masuk surga sebelum ditanya 5 hal. Salah satunya adalah hartanya didapat dari mana dan ditasarufkan ke mana. Jadi harta itu memang suatu yang menjadi perbincangan dan permasalahan yang sangat penting. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sampai pada hal yang berkaitan tentang harta yang wajib zakat. Ya, kemarin ada 5 hal saya sampaikan. Zakat yang syarat zakat yang harus dipenuhi, salah satunya diantaranya kemarin adalah hartanya halal, ya, hartanya halal dan diperoleh dengan halal. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali tentang yang kemarin saya sampaikan. Zakat karena perkembangannya itu tidak hanya sekedar 5 itu, Pak, dan kemudian timbul kembali di dalam ulama mutaakhirin tentang zakat profesi. Nah, ini saya mau membahas, kemarin sudah saya singgung zakat profesi. Zakat profesi ini, Bapak dan saudara sekalian, dipopulerkan oleh seorang ulama dari Kuwait bernama Yusuf Al-Qaradawi. Tapi sebelumnya itu sudah ada wacana-wacana, tapi belum dimasyarakatkan. Nah, namanya zakat profesi. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, karena ini bentuknya zakat profesi itu bukan dari Rasulullah, maka pengambilan hukumnya adalah berdasarkan kias. Kias itu apa? Membandingkan. Ya, membandingkan antara ketentuan hukum yang ilat maupun qarinahnya sama. Contoh, Bapak dan saudara sekalian, nanti saya akan tulis. Yang kemarin sudah saya sampaikan tentang zakatnya petani. Zakat petani itu maksimum kalau dia mempunyai panen padi umpamanya seberat 675 kg nisabnya, sekitar setengah ton kurang lebih lah, lebih dikit ya. Setengah ton padi, Pak, itu bukan beras. Bukan beras. Kalau beras ya mungkin tinggal 300 kiloan lah, 3 kuintalan. Itu kalau dijual, kalau dihargakan, ya dihargakan, kalau sekarang umpamanya 10.000 itu sekitar cuma 6 juta, Pak. Pendapatan 6 juta atau 8 juta lah. UMR lah ya, di atas UMR dikit. Itu langsung diambil zakatnya. Diambil zakatnya sebesar 5%. 5% itu kalau tak ada hujan, kalau ada pengairan dan lain sebagainya itu 2,5%. Bapak dan saudara sekalian, melihat itu, melihat ini ketentuan Nabi, bahwasanya zakat pertanian itu diambil dari zakat makanan pokok. Makanan pokok. Itu langsung diambil, Pak. Langsung diambil. Berapa? 5%. Taruhlah 5% lah. Kita anggap 5%, biar gampang hitungnya. Pendapatan 6 juta diambil 5%, itu kurang lebih sekitar 300 ribuan. Ya, 300 ribu ya? Ya, 300 ribu.
itu nilai mungkin tidak besar. Coba bandingkan sekarang zakat yang kemarin saya sampaikan, seorang pengacara atau seorang arsitek ketika dapat proyek dia, atau dokter, pokoknya yang punya profesi-profesi yang hebat-hebat lah, atau direktur direktur perusahaan, atau pegawai negeri eselon 1 eselon 2, itu tinggi Pak itu ya. Kalau pegawai biasa wajar lah, ada golongannya, tapi pendapatannya mereka itu berlipat kali ketimbang petani. Petani itu cuma 6 juta 3 bulan itu dipotong 300.000 sebagai zakatnya, dan itu wajib. Nah kemudian kalau saja orang yang mempunyai pendapatan per bulan itu hampir saja ada yang 40 juta, ada yang 50 juta, gubernur apa itu ya, macam-macam, ada menteri, ada macam-macam lah. Taruhlah rata-rata itu 25 juta. Camat kelurah di DKI aja berapa? 40 sampai 25 juta itu. 25 juta Pak RT ya. Camat atau DKI kan lebih katanya. Nah, itu tiap bulan. Kalau itu tidak dipotong katanya, alangkah tidak adilnya katanya. Alangkah tidak adilnya. Nah, ini oleh para ulama dikodok. Kemudian ada usulan kalau begitu timbulkan namanya zakat profesi. Petani itu juga profesi loh Pak. Tapi pakai tanah, pakai itu. Nah, itu dianggap sama, ilatnya sama. Sama-sama profesi petani, yang ini pegawai negeri atau direktur atau apalah. Namanya profesi juga. Ini yang petani yang cuma penghasilannya cuma 6 juta aja dipotong, mengeluarkan zakat. Ya ini kok tidak. Maka berdasarkan perbandingan itu atau dikiaskan itu, maka zakatnya profesi. Zakat harus dikeluarkan zakat. Ini yang pendapat. Harus dikeluarkan zakat untuk mencari keadilan. Zakatnya berapa? Zakatnya disamakan dengan zakatnya emas. Zakat emas 2,5%. 2,5, enggak banyak. Kalau itu umpamanya 40 juta, kalau 2,5%-nya cuman berapa itu? 100.000? Apa? 2,5% berapa? 1 juta? 40 kok Pak? 40 juta 2,5%-nya 1 jutaan ya, cuma 1 juta, seperempat puluhnya ya, seperempat dianukan emas, disejajarkan emas. Namun Bapak dan Saudara sekalian, sampai hari ini tentang zakat profesi masih dalam perdebatan para ulama. Ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Kenapa tidaknya itu? Nah ini saya cerita. Karena dalam pengambilan hukum istinbat hukum, ini aneh katanya. Aneh, zakat profesi ini aneh. Kalau secara zatnya, bendanya disamakan dengan petani, dikiaskan dengan penghasilan petani. Tetapi ketika dia pengeluarannya itu disamakan dengan emas, dengan emas. Kalau pendapatannya itu di bawah 2,5%-nya itu disamakan dengan emas, berarti nggak sama dong. Mestinya kalau petani terus rujukannya, kiasnya, maka itulah yang kemudian masih diperdebatkan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah ini kita bahas yang setujunya. Saya sudah membaca 2 saja di Indonesia, yaitu tentang tarjihnya Muhammadiyah dan Bahsul Masailnya Nahdlatul Ulama. Sama-sama gaji Bapak dan Saudara atau pendapatan profesi apapun itu harus temu 1 tahun. Itu menurut pendapat Bahsul Masail NU. Jadi kalau pendapatan profesi apapun ya, profesi itu
kebutuhannya dan kemudian sudah cukup, kemudian disimpan, kemudian di akhir tahun baru dizakati, tidak serta-merta langsung dizakati. Itu namanya zakat pendapatan, bukan zakat profesi, tapi zakat pendapatan. Tetapi Muhammadiyah, Faksul Masailnya Muhammadiyah itu namanya Majelis Tarjih, itu setuju apa yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi, selama itu melebihi nisab pertanian, maka itu wajib zakati dengan brutonya. Brutonya Pak, langsung dipotong. Jadi bukan untuk kebutuhan. Tapi kalau Faksul Masail Nahdlatul Ulama itu kebutuhannya dulu dilengkapin, kalau lebih nanti ketemu setahun baru boleh dizakati. Itu namanya zakat, bukan proporsi tapi zakat pendapatan. Nah, ini cerita tentang zakat yang sekarang ini Bapak-bapak ketahui tentang zakat profesi. Terserah sekarang, terserah mana yang mau diikutin. Dua-duanya bagus, dua-duanya sah, karena ini pendapat ulama mutaakhirin. Jadi pendapat ulama mutaakhirin itu pasti ada perbedaannya karena pengambilan istinbat hukumnya berbeda. Jadi seperti Muhammadiyah dengan NU, kalau NU ya silahkan, tapi harus ngumpul dulu setahun. Silahkan, itu zakat pendapatan namanya. Karena berbeda Pak, ketika seseorang itu kelasnya direktur, kelasnya itu kebutuhannya juga berbeda. Baru listriknya aja 10 juta tiap bulan, kan ya? Kita nggak tahu ya. Kalau kita kan 500, 400, akan berbeda kebutuhannya. Nah, ini maka yang kalau Faksul Masail NU itu merujuk kepada pendapatan. Jadi di akhir tahun, silahkan. Dan Muhammadiyah itu langsung potong, langsung dizakatkan ketika dia mendapat uang melebihi melebihi nisabnya petani. Nah, petani nisabnya sekitar 6 jutaan lah Pak sekarang. Sekitar 6 juta lah. Kalau di dalam bahasan Basnas itu 4 juta, 4 juta sekian ya. Enggak sampai 6 juta. Tapi itu tahun 2019 kalau nggak salah, tapi sudah sekarang mungkin naik. Sekarang sekitar 6 juta lah. Itu nisab untuk mengeluarkan zakat profesi. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas cerita saja, karena ini kalau Bapak-bapak pengen lebih mendalam itu nanti khusus dibahas tentang fiqhuz zakah, yaitu fikih tentang zakat. Nah, ini agak melenceng sedikit tentang karena sudah janji saya kemarin untuk menjelaskan sedikit tentang zakat profesi. Jadi sampai sekarang zakat profesi masih ada dua pendapat, yang mengatakan langsung dipotong, ada yang mengatakan cukup nanti kalau sudah tahun ada tabungannya silahkan dipotong. Nah, ini Bapak-bapak bisa ambil yang mana. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang zakat profesi, karena memang ini hal yang jarang dibahas atau nggak pernah dibahas, tetapi kata di dalam pengajian umum mungkin. Silakan kalau memang ini ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Kalau enggak saya melanjutkan tentang rukun Islam tentang zakat. Tentang zakat. Pak mau nanya, udah pendapatan saya, profesi saya pensiunan Pak, nggak nyampe segitu. Silahkan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mengenai zakat tadi Pak, apa ada batas-batas tertentu untuk yang bergaji atau yang pendapatannya kecil? Ya. Udah. Ya. Ya, kemarin sudah saya sampaikan batas minimal yang dikatakan nisab, batas minimal itu mempunyai harta, batas minimalnya ada. Kalau berdasarkan
fatwa Majelis Ulama dan juga Basnas untuk pendapatan dulu ya, saya baca yang dulu ini sekitar 4 jutaan itu sudah wajib zakat karena sudah ada melebihi batas paling 4.700.000, 4.500.000 dia sudah wajib zakat yang dinamakan tadi zakat profesi. Tetapi ini namanya pendapat ya, boleh tidak mengeluarkan zakat, boleh mengeluarkan zakat tapi nanti 1 tahun dikumpulin dulu Pak, 4 juta kumpulin 2 juta, baru setahun baru dikeluarkan tapi nggak makan. Nah ini yang problema. Jadi kebutuhan zakat itu adalah untuk keperluan dianya. Kalau nggak bisa nabung ya sudah nggak bisa, karena putarannya itu adalah 1 tahun. Kalau 1 tahun dia maunya bisa menyimpan, menabung 4 juta sampai terkumpul sampai 50 juta. Nah 50 juta itu sudah terkena zakat karena dinisabkan, dikiaskan dengan zakat emas. Kalau zakat emas itu kurang lebih sekitar 40-an juta. Kalau punya emas gramnya berapa nilainya, kemudian nilainya sudah 40 sekitar 50 juta itu wajib zakat 2,5%. Ada batas minimalnya. Kalau gaji sekarang 6 juta Pak, kalau sekarang itu kurang lebih 6 juta. Nisab zakat profesi itu sekitar dulu 4 juta, sekarang 6 jutaan lah. Mungkin itu tentang zakat profesi. Ya, silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah pekan kemarin tentang zakat juga Pak, orang punya uang tapi berhutang itu tidak diwajibkan zakat kalau nggak salah ya. Tapi kali ini pertanyaannya, kita punya uang tapi ibaratnya dipinjam atau di itu gitu Pak. Itu ada kewajiban zakat nggak bagi kita? Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan zakat piutang. Bapak dan saudara sekalian, kemarin harta yang wajib dizakati ketika dia milik sempurna. Milik sempurna itu apa? Milik yang berada di tangannya. Kalau terhutang itu belum, ya belum milik sempurna namanya, karena masih di tangan orang. Persoalannya kalau hutangnya itu banyak gimana Pak? Melebihi 1 nisab. Diutang umpamanya 60 juta. 60 juta. Itu kan lebih dari nisab ya, karena itu sekitar 50-an juta. Diutang orang 60 juta, apakah itu wajib zakat? Tidak. Karena tidak berada di dalam tangannya. Namanya harta milkutam. Kalau dalam bahasa fikih namanya milkutam. Milkutam itu milik sempurna. Diapain aja terserah. Nah, itu bisa. Sama seperti punya duit yang kemarin saya contohkan 200 juta punya duit, tapi punya hutang 175 juta. Tahun ini juga harus dilunasi. Maka ketika dia lunaskan, walaupun sekarang punya 175 juta lebih dari 200 juta lebih dari ini, tidak wajib menzakati. Karena ini saya harus membayar utang 175, sisa umpamanya duitnya tinggal 25 juta. Jadi enggak wajib. Dari milkutam kalau bahasa ini. Milik yang sempurna. Jadi ya, nyata pokoknya diapain saja mau. Ya seperti yang kemarin zakat yang terutang. Ya zakat terutang itu enggak bisa dizakati. Milik sempurna, harus milik sempurna. Sampai di sini Bapak dan saudara sekalian, kita lanjutkan kalau mau. Ya. Ya. Uangnya nggak ada. Ini misalnya sebulan depan besok sudah jatuh, uangnya cukup, masih misalnya sudah tembus 50 juta. Harga emas. Ketika dia mau menzakatkan, orang meninggal orang harus membayarkan itu. Ya. Baik. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada kasus, kalau itu kasus. Jadi kalau bahasa kasus itu
dia sudah punya simpanan berupa emas, ya, berupa emas itu sudah senilai sekitar 50 juta dan itu genap 1 tahun. Artinya kan udah haul, setahun dikeluarkan. Nah, ketika sudah mau setahun belum dikeluarkan, beliau meninggal, ada kewajiban enggak? Tidak ada kewajiban karena sudah meninggal. Lah hartanya dikemanain? Ini namanya harta tirkah. Tirkah itu apa? Warisan, peninggalan yang mati. Nah ini nanti dibagi kepada ahli waris. Kalau dapat ahli waris itu mendapat bagian umpamanya lebih dari 1 nisab, nah itu miliknya. Ketika itu dihitung dari miliknya itu, bukan dihitung dari yang milikin tadi. Jadi dari depan. Karena kalau sudah meninggal nggak ada kewajiban apapun, Pak. Sholat aja nggak kewajiban. Itu yang kecuali Bapak dan Saudara sekalian, ini setahun, setahunnya Januari, punya emas Januari 1 Januari mestinya dikeluarkan, tapi dia lupa. Nah, ketika dia meninggal di Februarinya, dia meninggal, ini wajib mengeluarkan zakatnya dulu, baru ada warisnya, baru diwaris, baru harta tirkah. Ya, baru tirkah. Jadi kewajiban dilebih dahulukan kewajibannya. Jadi perjalanannya Januari ini sudah mempunyai emas itu 1 tahun. Ketika tanggal 1 Januari ini mestinya saya zakati. Mungkin karena lupa atau karena perjalanan waktu lewat. Februari dia meninggal. Dia sudah tahu bahwa setiap tahun menurut zakat. Nah ini wajib dizakati, baru kemudian dibagi. Nah itu perbedaan, itu mesti kasus begitu itu banyak, Pak. Mungkin sampai sini pertanyaan yang itu nggak ada lagi ya tentang zakat. Ini mengharapkan tadi zakat profesi. Ini sekarang menginjak rukunnya, rukun. Oh ya, ada lagi. Kalau ngaji itu sebenarnya pertanyaan itu yang kita alami saja. Iya, iya makanya kadang-kadang itu masih. Ya, terima kasih. Jadi masukannya dari Pak ini, Pak Muji yang aplikatif. Kalau menurut Pak Ian aplikatif, yang anu aja katanya. Kalau yang begitu itu kerjaannya para ulama itu kalau ngaji ya. Nah sekarang ngaji yang benar ini, sekarang mau ngaji yang benar, Bapak dan Saudara sekalian. Zakat, Bapak dan Saudara sekalian, kemarin tadi sudah saya sampaikan di dalam awal bahwa zakat itu wajibnya diambil. Jadi kewajiban itu diambilin, Pak. Harus ada petugas zakat. Petugas zakat namanya. Jadi kalau sekarang Basnas, kalau di dalam negara kita namanya Basnas. Tapi di negara kita masih belum ada kemampuan untuk memaksa, karena sifatnya itu dorongan keimanannya masing-masing. Masing-masing itu hanya dorongan kesadaran ya, iman seseorang ketika mau menyampaikan rukun Islam ini, nah, itu deh dorongannya baru sampai himbauan, kesadaran. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada komponen zakat yang harus kita ketahui juga, yaitu ketika ada muzaki, pasti ada yang menerima. Apakah semua orang menerima? Tidak. Jadi ada ketentuannya, Pak. Jadi tidak semua orang menerima. Ketentuan zakat itu kepada siapa zakat itu diberikan. Nah, di dalam Al-Quran dalam surat Al-Taubah nanti dilihat itu di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 asnaf. Kalau bahasa ininya, zakat itu diberikan kepada zakat baik harta maupun fitrah ya, diberikan kepada 8 golongan, 8 asnaf kalau bahasa ininya. Dalam At-Taubah ayat 60. Nah, ini sangat. 1, fakir,
2 miskin, 3 amil, 4 apa ambilnya waktu rikop budak ya, 5 mu'allafati qulubuhum apa mu'alaf, 6 apa firikop apa firikop gorim utang ya, orang yang berutang ya, ini utanglah. 7 ibnu sabil, 8 sabilillah. Berbeda ini sabilillah. Nah, ini yang berhak menerima zakat, Pak. Jadi tidak semua orang. Tidak semua orang. Fakir. Ketentuannya fakir miskin itu, fakir itu apa ketentuannya? Mungkin kita ini, golongan-golongan kita ini termasuk fakir. Orang yang mempunyai pendapatan tapi tidak cukup untuk keperluan dirinya dan dia tidak minta-minta. Jadi kuncinya di situ. Fakir itu siapa? Fakir yaitu orang yang mempunyai pendapatan tapi tidak cukup untuk kebutuhannya dan dia tidak minta-minta. Ini wasail wal mahrum kalau bahasa ininya. Itu namanya fakir. Kalau miskin itu sama, dia punya pendapatan tidak cukup untuk kesehariannya dan dia masih minta-minta. Bahasanya cuma di situ miskin, orang miskin. Orang watak miskin itu adalah watak yang minta-minta itu. Makanya ada orang kaya walaupun kaya masih minta, itu namanya watak miskin itu. Kemudian apa? Amil itu orang yang mengurus zakat, ya mengurus zakat, panitia lah, panitia zakatnya, pegawainya lah kalau bahasa pegawai zakatnya. Kemudian budak itu dulu masih zaman dulu, sekarang sudah nggak ada perbudakan. Itu orang yang pengen dia jadi budak, pengen merdeka, pengen memerdekakan tapi nggak mampu. Nah, ini dikasih zakatnya supaya dia nebus kepada tuannya supaya bebas. Nah, itu budak. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, mu'alafatu qulubuhum, mu'alaf itu orang baru masuk Islam, bahasa kita begitu. Kemudian orang yang gharib, punya hutang, bukan hutang karena apa ketipu ya, tapi memang untuk kebutuhan tadi. Punya hutang karena menalangi sesuatu, kemudian punya hutang, ya itu bisa diberi zakat. Kemudian ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan ongkos, itu namanya ibnu sabil. Jadi orang yang jalan tapi jalannya bukan maksiat ya. Ini catatan dari ini, jalannya bukan maksiat. Jalan pengen nonton dangdut konser umpamanya, Inul Daratista di Jakarta, copetan habis duitnya. Nah, itu nggak bisa, itu zakat gitu. Tapi kalau ke Jakarta mau sholat di Istiqlal umpamanya, itu ketika itu boleh zakat, mampir ke Basnas minta hak saya, itu boleh. Tapi kalau itu namanya ibnu sabil, orang yang kekurangan atau nggak punya ongkos perjalanan, itu namanya ibnu sabil. Kalau sabilillah itu orang-orang yang berjuang untuk kepentingan agama, itu fisabilillah. Maka Bapak dan Saudara sekalian, kita ketahui anak yatim, yayasan, itu orang termasuknya fisabilillah, bukan yatimnya yang dapat ini, tapi fisabilillahnya. Ya, Pak Guru bisa untuk fisabilillah. Ini ketentuan-ketentuan zakat kepada siapa diberikan. Nah, tinggal kita. Tapi ada Bapak dan Saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang yang diberi zakat nggak mau. Kadang-kadang ada Pak,
karena saya nggak miskin, atau memang kalau zakat itu bukan fakir miskin saja Pak. Ini ada 8 itu, ada 8 orang, 8 golongan yang harus diberi zakat. Cuman masalahnya Bapak dan Saudara sekalian, pembagiannya bagaimana? Nah ini yang menjadi persoalan di kita. Apakah langsung itu boleh? Kita punya zakat langsung, zakat mal, umpamanya ada 10 juta. Apakah saya berikan 1 orang, umpamanya dia yang mempunyai hutang 1 orang, atau dibagi 8? Nah, ini menjadi persoalan kan. Nah, bagaimana? Apakah 8-8-nya itu harus dibagi atau cuma 1? Nah, menurut pendapat yang masyhur, asal salah satu saja itu diperbolehkan. Jadi tidak harus 8-8-nya, kecuali oleh pemerintah atau oleh siapa? Panitia. Nah, itu kemudian dibagi. Bisa ke 8-8-nya dialokasikan. Ngumpul mana 1 RW, kumpul 1 miliar umpamanya, dapat 1 miliar. Nah, ini bisa dua-duanya 8-8-nya dapat. Umpamanya masing-masing berapa? Dialokasikan 8 miliar, 1 miliar berarti 125 juta. 125 juta itu per golongannya. Orang miskinnya berapa, orang ininya berapa, itu bisa. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kesempatan hari ini. Jadi zakat sudah habis Bapak dan Saudara sekalian. Ada zakat, orang namanya muzaki, ada yang menerima namanya mustahid. Nah, barang yang harus dizakati yang kemarin sudah Bapak sampaikan, sudah saya sampaikan, dan Bapak mudah-mudahan paham dan mengerti tentang zakat. Ini baru globalnya saja Pak. Ada namanya, bahasa itu namanya fikih zakah. Fikih zakah itu dikarang oleh Yusuf Al-Qaradawi, itu tebalnya 1200 halaman. Itu tebal. Kalau mau membahas zakat ya itu. Itu fikih zakah, namanya fikih zakah. Nah, mungkin itu ya. Ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Zakat itu ada budak, dulu kan budak, kalau sekarang kan nggak ada. Nah, bagaimana seandainya itu sekarang kan ada ART ya, hasil rumah tangga. Nah, kira-kira apa yang bisa diberikan kepada mereka secara langsung? Kalau zakat fitrah mungkin untuk masjid, atau langsung bisa ke orangnya tersebut. Atau apa yang dia Ya, baik Bapak dan Saudara sekalian, pertanyaan bagus ini. Jadi apakah budak itu zaman dulu, apakah sekarang boleh disamakan dengan ART? Tidak, wah, berbeda. Budak itu adalah orang yang tidak ada kemerdekaannya sama sekali. Jadi dia nggak punya kemerdekaan, nggak ada. Bahkan kalau disuruh apa saja itu harus diterima budak. Jadi beda antara budak dengan ART. Kalau ART sekarang adalah tenaga jasa. Jadi bukan budak. Jadi bukan. Apakah itu boleh? Kedudukannya sampai aja Pak. Dia miskin atau fakir, gitu. Atau itu bisa. Nah, jadi bukan ART-nya. Jadi kalau Pak ini sampai karena jadi ART, saya nggak ada ketentuannya begitu. Tapi kalau mungkin fakir atau miskin itu masih bisa. Raffi Ahmad dia harus zakat ya. Jadi yang bisa diberikan contohnya kalau apakah enggak zakat Pak, zakat apa aja. Jadi zakat itu ketentuannya memang prioritas. Kalau zakat fitrah itu bukan wajib kepada fakir miskin saja, enggak. Prioritas adalah fakir miskin, tapi bisa kepada 8-8-nya itu bisa. Jadi tidak ini. Kalau ke ART bukan asnaf. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian yang rahmatullah SWT, besok menginjak puasa. Ya, besok insya Allah mengenai puasa. Mari kita tutup kajian kita ini, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya dengan doa yang diminta oleh Bapak. Terserah, kemudian kita berikan kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, Allahumma
Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.